dengan NIM 231011201920. Perkenalkan, nama saya Rahel Salarifina dengan NIM 231011201653. Perkenalkan, nama saya Nelly Clara Hutauruk dengan NIM 231011201777. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai IRP atau bisa disebut dengan Enterprise Resource Planning. Perusahaan jasa yang kami angkat yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan Telkom. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan apa itu IRP. IRP adalah sistem informasi terintegritas yang memungkinkan organisasi mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utama seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, persediaan, penjualan, dan distribusi. Dengan IRP, data dari berbagai departemen dikumpulkan dan dikelola dalam satu database terpusat sehingga memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi duplikasi data serta proses manual. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang penerapan ERP pada PT Telkom. PT Telkom Indonesia Tbk merupakan perusahaan BUMN yang memiliki jaringan luas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum implementasi ERP, Telkom menghadapi berbagai kendala seperti duplikasi data, keterlambatan laporan, serta kurangnya integrasi antar divisi karena proses bisnis yang masih manual dan terpisah. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan pengambilan keputusan yang cepat, Telkom mulai menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis SAP sejak akhir tahun 1990-an guna menyatukan seluruh proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi. Selanjutnya, sistem penerapan IRP pada PT Telkom. Telkom menggunakan SAP-R/3 Enterprise sebagai sistem IRP utama. SAP dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform yang mudah diakses dan dikelola. Modul-modul utama yang diterapkan di Telkom antara lain yang pertama itu ada Financial Accounting. Financial Accounting berfungsi untuk mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan perusahaan secara terintegritas. Modul ini memastikan pencatatan keuangan yang akurat, pelaporan keuangan eksternal, pengelolaan aset, hutang, piutang, serta rekonsiliasi bank. Yang kedua ada Human Resource Management atau bisa disebut dengan HRM. Digunakan untuk mengelola seluruh aspek sumber daya manusia di perusahaan. Fungsinya meliputi perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengelolaan data karyawan, administrasi gaji dan tunjangan, pengembangan karir, penilaian kinerja, serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu Sales dan Distribution atau bisa disebut dengan SD, mengatur seluruh proses terkait penjualan dan distribusi produk atau jasa perusahaan. Fitur utamanya meliputi pengelolaan data pelanggan, pemrosesan pesanan penjualan, pengiriman barang, penagihan atau invoice, serta manajemen retur. Yang keempat ada Inventory Management atau bisa disebut dengan IM, bertugas mengawasi dan mengendalikan stok barang di seluruh gudang perusahaan. Modul ini memungkinkan pemantauan stok secara real-time, pengelolaan lokasi penyimpanan, pencatatan pergerakan barang masuk dan keluar, serta perencanaan kebutuhan material. Kelima ada Plan Maintenance atau bisa disebut dengan PM. Digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memonitor seluruh aktivitas pemeliharaan aset fisik perusahaan seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur. PM mendukung pemeliharaan preventif dan prediktif, manajemen work order, pencatatan riwayat pemeliharaan, serta pelaporan biaya pemeliharaan. Dan yang terakhir ini ada Production Planning atau bisa disebut dengan PP, berfokus pada perencanaan dan pengendalian proses produksi. Fungsinya mencakup perencanaan kebutuhan material atau bisa disebut dengan MRP,
penjadwalan produksi, pengelolaan data master produksi seperti bill of materials dan routing, serta monitoring proses manufaktur dari bahan baku hingga produk jadi. PP membantu memastikan ketersediaan bahan baku, efisiensi penggunaan kapasitas produksi, dan pengendalian biaya produksi. Apa sih tantangan dalam penerapan ERP pada PT Telkom? Tantangan itu ada dua. Yang pertama itu kompleksitas integrasi sistem lama atau legacy system. Sebelum menggunakan ERP, Telkom sudah memiliki berbagai sistem informasi yang berjalan di masing-masing unit kerja. Mengimplementasikan atau mengintegrasikan sistem-sistem lama tersebut ke dalam satu platform ERP menjadi tantangan teknis yang kompleks dengan perbedaan struktur data, teknologi, dan standar operasional. Yang kedua itu ada perubahan budaya organisasi. Implementasi ERP tidak hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan dalam cara kerja dan pola pikir karyawan. Karyawan yang terbiasa dengan proses manual atau sistem lama sering mengalami resistensi terhadap perubahan, sehingga dibutuhkan pendekatan manajemen perubahan atau change management yang kuat. Manfaat penerapan ERP pada PT Telkom. Pertama, meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Implementasi ERP pada perusahaan Telkom dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi sistem dan proses bisnis yang lebih baik. Kedua, meningkatkan akurasi kecepatan proses bisnis. Dalam penerapannya, Telkom dapat mempercepat proses bisnis dengan mengeliminasi tugas-tugas manual dan mempercepat proses yang dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, ketiga, membantu pengambilan keputusan agar lebih cepat dan akurat. ERP dapat memaksimalkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses data real-time yang terintegrasi pada setiap departemen di perusahaan. Selanjutnya, keempat, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. ERP dapat membantu Telkom mengelola sumber daya manusia dan keuangan dengan lebih efisien. Manfaat terakhir, kelima, meningkatkan kontrol kualitas dan produk yang lebih baik. ERP dapat membantu Telkom dalam meningkatkan kontrol kualitas dan produk yang lebih baik. Kekurangan dan kelebihan ERP Telkom. Kelebihan dengan adanya sistem ERP, perusahaan Telkom dapat mengurangi waktu dan biaya dalam mengelola dan memproses data bisnis serta memungkinkan perusahaan Telkom untuk meningkatkan kontrol kualitas dan produk yang lebih baik. Kekurangannya dari sistem ini pada perusahaan Telkom yaitu biaya penerapan yang sangat tinggi, terutama untuk perusahaan dengan skala besar seperti Telkom. Selain itu, proses penerapan ERP juga dapat memakan waktu yang lama dan memerlukan pengalaman dan keahlian khusus untuk mengimplementasikannya dengan sukses.